Malam pemirsa, masih di IDX dengan langsung closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Adaro Mineral, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, direkomendasikan buy. Kemudian Harum hari ini melesat tapi lebih ke arah spekulatif buy pemirsa. Harta juga direkomendasikan spekulatif buy, supportnya di 650, resisten hingga ke 770. Harum tadi supportnya di 840, resistennya cukup lebar hingga ke 1000. Kemudian Telkom hari ini kembali menembus di atas level 3.000-an. Setelah sekian lama, Telkom bertahan di level support 2.600-an hingga ke 2.800-an pemirsa. Trading buy 2920 supportnya, resisten ke 3210. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, langsung saja kita ke ADMR, Pak. Ya. Pertimbangan rekomendasi buy di berapa dan pola teknikalnya? Yes, ya Pak David. Jadi untuk ADMR saat ini cukup menarik begitu ya. Pasca penurunan beberapa hari terakhir, saat ini sudah mulai konsolidasi begitu, dengan memang range-nya masih cukup sempit di level 1100 sampai dengan di level 1150, yang artinya memang area saat ini masih masuk dalam area untuk beli begitu ya. Memang lebih spekulasi. Tetapi memang kami juga memperhatikan jika ternyata ADMR ini sudah mulai bergerak di atas 1150 begitu, yang artinya dia sudah mengakhiri masa konsolidasinya, maka potensinya sangat kembali lagi terbuka untuk dia bergerak uptrend dalam jangka menengah, dengan targetnya kami adalah di level 1270 untuk resisten, dan untuk level support yang mesti dijaga selama ADMR masih di atas 1080, maka ADMR ini masih mungkin kita bisa keep dulu atau kita bisa hold terlebih dahulu. Begitu Pak David. Baik, buy on breakout di 1150 direkomendasikan juga tidak, Pak? Yes, jadi untuk saat ini memang strateginya adalah dapat untuk spekulasi dalam rentang area 1100 sampai dengan 1150. Jika once dia out 1150, maka boleh tambah lagi, boleh averaging up lagi. Begitu dengan level resisten yang kembali terbuka ke atas 1270. Begitu Pak David. Baik, kita bergeser ke Harum, Pak. Hari ini melesat 7%. Tapi dari sisi kinerja labanya justru mengalami koreksi. Ekspektasi apa yang ditampilkan oleh para investor di tengah rilis kinerja Harum ini? Iya, iya. Jadi memang kalau kita lihat rilis saat ini ternyata memang masih minus 17,8% begitu ya secara year on year untuk bottom line-nya. Yang memang kami perkirakan pasar ini juga sudah inline begitu dengan beberapa komoditas global yang memang cenderung turun, tetapi memang kami juga mencermati bahwa Harum ini menjadi salah satu yang mungkin masih akan terdampak positif dengan adanya kebijakan ekspor HBA oleh Kementerian SDM, yang memang kami perkirakan juga masih akan cukup solid akan ke depannya. Dan lalu yang berikutnya adalah biasanya yang dinantikan oleh para investor pertambangan ini, mining ini, adalah memang dividen. Okay. Begitu, dan kami juga tetap meyakini walaupun harga komoditas global turun, tetapi yield dividen yang akan dibagikan oleh dari emiten-emiten pertambangan khususnya batu bara dan seterusnya memang akan cenderung lebih menarik begitu. Dan untuk saat ini secara teknikal, ya so far so good. Hari ini volumenya spike begitu Pak David, sangat tinggi sekali di atas average 20 harinya. So ini sudah mulai menunjukkan adanya keyakinan dorongan yang cukup kuat, tetapi memang kami masih merekomendasikannya lebih spekulasi begitu ya. Karena memang secara tren ini masih dalam tren, jika jangka menengah trennya masih sideways sebenarnya, dan targetnya kami adalah sampai dengan level 1000, yang artinya ini sudah mulai mendekati level tertinggi sejak 3 bulan terakhir begitu Pak David. Jadi ini yang perlu dicermati oleh pasar gitu ya. Dan kalau misalkan dia turun, level yang mesti dijaga untuk Harum adalah di 840 begitu Pak David. Baik, harta ditutup di 675. Anda juga rekomendasikan spekulatif buy. Spekulatif buy di level berapa Pak Audi untuk harta? Ya, untuk saat ini harta masih di level 670 sampai dengan 680, merupakan area beli entry yang sangat baik untuk harta. Kami melihat di sini ada beberapa indikator yang masih cukup positif, di mana moving average convergence divergence atau MACD masih menunjukkan sinyal yang positif. Lalu kami melihat juga hari ini volumenya spike
So ini menjadi angin segar lagi dan memang ini merupakan respon dari pasar begitu di tengah penantian rilis kinerja ya memang kami perkirakan juga untuk harta ini akan beat target kami begitu ya, seiring dengan harga komoditas emas yang signifikan naiknya dibandingkan dengan periode tahun lalu begitu. Dan untuk resisten kami memperkirakan untuk harta saat ini terdekatnya adalah 770 begitu Pak David, dan untuk level supportnya adalah 650. Baik. Terakhir Pak, infrastruktur ada Telkom. Welcome to level 3000 Pak. Sudah cukup lama, akhirnya hari ini berhasil ditembus oleh Telkom. Analisis dan rekomendasinya Pak untuk Telkom di tengah capaian yang terjadi. Iya, ini cukup menarik, tadi sudah disampaikan oleh Pak David begitu ya. Mungkin dari awal tahun belum pernah ke level 3000 lagi ya. So hari ini adalah hari pertama dia bisa closing di atas 3000, yaitu adalah tepatnya di 3030, dan ini menjadi sinyal yang cukup positif. Kami melihat dari indikator MACD menunjukkan penguatan tren, lalu dari volume transaksi memang beberapa hari terakhir masih cenderung menguat. So, untuk saat ini investor masih dapat memanfaatkan untuk trading buy begitu dengan level resisten 3210. Ini memang resisten satunya, dengan level support yang mesti dijaga adalah 2920. Jadi memang secara tren baik jangka pendek, jangka menengah untuk Telkom masih dalam tren yang bullish. Begitu Pak David. Baik, di 3030 menguat di 1,65% pemirsa. Saham pilihan yang direkomendasikan ada Mineral, Harum, Harta, dan juga Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita kembali, saya akan coba sampaikan Pak update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam, hampir 1% di 0,97% di level 7.464,645, di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat tertekan ke 7.448,040 dan pelemahan terjadi setelah menembus intraday tertinggi hari ini di 7.560,056. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di awal pekan ini. MNC 36 masih bertahan menguat di zona hijau, menguat tipis di 0,01%. Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 2,49%. LQ45 tertekan di 1,14% dan belum mampu kembali ke atas level 800-an. Rotasi pergerakan sektoral, kesehatan masih memimpin penguatan di 1,99%, teknologi juga menguat di 1,15%, sementara barang baku tertekan di 1,55%, dan terakhir energi juga melemah di 1,30%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada BMRI menguat ditutup di 4620. NCKL hari ini juga melesat di 965. Koin ditutup di level 1000. Auto reject atas sepertinya. Kemudian MTEK juga menguat signifikan di Rp760 per sahamnya. Terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Semuanya sudah sempat kita bahas tadi. BRPT tertekan ke 2570, Aman melemah ke 7225. Cuan hari ini tidak cuan di 1415, dan Raja juga tertekan cukup dalam di atas 7% di Rp2.740 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa WhatsApp interaktif atau pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Ada Bapak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat menanyakan SMKR nyangkut Pak di 2480. Hari ini 2460. Masih di hold tidak Pak Audi?
Iya, untuk saat ini mungkin masih di hold dulu begitu ya, karena memang kami melihat saat ini masih bergerak konsolidasi untuk SMGR di 2450 sampai dengan di 2550. So, masih keep dulu, boleh averaging up ketika dia sudah breakout 2550. Kami melihat resisten yang cukup kuat akan bisa menuju sampai dengan level 2800. Tetapi hati-hati jika SMGR ini justru malah turun ke bawah level 2400. Hati-hati sekali. Baik, Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham KLBF, Pak. Ya. Baru mau ambil posisi, direkomendasikan tidak? Penutupan hari ini 14.15 melemah di 1,05%. Ya, secara teknikal sebenarnya kami masih belum merekomendasikan begitu Pak David. Jadi memang saat ini dalam area yang krusial, itu level support yang harus dijaga adalah 1400 sampai dengan 1430. Jadi saat ini harga closing di 1415 justru malah hati-hati sekali. Tetapi jika memang mau spekulasi, jika masuk, saran saya adalah di atas 1440 ini boleh spekulasi dengan level resisten, itu adalah levelnya sampai dengan di 1560 begitu. Tetapi hati-hati sekali dan kami perkirakan akan terjadi pembalikan arah kalau dia turun ke bawah 1390. Begitu Pak David. Baik, dari Padang, Sumatera Barat ada Bapak Denny. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham Avia. Apakah masih downtrend? Tidak, Pak. Analisis Anda untuk Avia? Ya, hari ini Avia pertama kali dia turun ke bawah MA20 yang artinya memang dalam jangka menengah sudah mulai masuk fase bearish begitu untuk Avia. Memang saat ini kami melihat ada level support berikutnya sampai dengan di 418. 422. So untuk saat ini kami masih melihat akan ada potensi koreksi lagi, tetapi memang akan lebih terbatas. Mohon disesuaikan dengan batas stop loss-nya begitu. Tetapi jika memang terjadi technical rebound, resistennya kami perkirakan adalah sampai dengan setidaknya di 460 begitu Pak David. Baik, BBRI Bapak Novan dari Jakarta ambil posisi, mau tanya BBRI 370 penutupan hari ini, pangkas pelemahan dari 3.600-an hari ini Pak. Oke, untuk BBRI sebenarnya sudah mulai kembali lagi masuk ke dalam area supportnya. Saya cukup suka begitu ya untuk BBRI dengan area saat ini itu adalah di 3.650 sampai dengan di 3.750. Memang ini area supportnya BBRI masih cukup kuat begitu ya. Dengan posisi boleh spekulasi saat ini, tetapi memang disarankan alokasinya tidak terlalu banyak begitu untuk jika memang trading. Dengan resistennya kami melihat ada bertahap di sini Pak David sampai dengan 3970 dan resisten kedua adalah di 4180. So ini ada dua resisten yang bertahap, tetapi hati-hati jika memang BBRI ini turun ke bawah 3620 begitu ya, khususnya Baik. untuk sobat investor yang trading begitu. Bapak Joshua dari Nainggolan Pak, dari Lampung maksud kami, Joshua Nainggolan, HMSP baru masuk di harga average di 535, penutupan hari ini di 530 Pak. Oke, untuk MSP saat ini sudah mulai masuk dalam area supportnya begitu 500 sampai dengan di 530. So boleh keep dulu begitu ya. Kita coba cek apakah terjadi technical rebound. Resisten terdekatnya adalah jika rebound 565. R2-nya adalah sampai dengan 584. Jadi ini bertahap begitu ya, dengan level supportnya hati-hati jika dia turun justru ke bawah level 500. Ini menjadi sinyal yang buruk untuk HMSP. Begitu Pak David. Baik, selanjutnya menanyakan Aman, Telkom, dan Harum. Tadi pun juga sudah kita ulas, Ya. Pak. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Rory dari Tangerang Selatan menanyakan saham Hill, Pak. Kesehatan sepertinya. Hari ini kesehatan dari sisi sektoral menguat, Health juga menguat di 5,54%. Iya, oke. Kalau untuk Hill saat ini memang kami melihat ada masih bertengger di atas support jangka menengahnya begitu Pak David ya. So far so good, boleh di-keep dulu. Resisten pertama mungkin dalam pekan ini ya, boleh diperhatikan 1.700 begitu untuk Hill, dengan resisten berikutnya jika dia breakout sampai dengan di 1790 begitu. Tetapi hati-hati jika Hill ini justru mulai bergerak ke bawah 1.520 begitu ya, karena memang kalau dia breakdown akan potensi terjadi bearish lanjutan begitu Pak David. Baik, PSAT Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pancaran untuk transport, ya. Ya, untuk PSAT sebenarnya saat ini sudah mulai, kami melihat sudah mulai lebih terbatas begitu ya koreksinya pasca penurunan yang signifikan dari 2.600 sampai dengan sekarang 1.650-an begitu Pak Ya. David. So saat ini sudah mulai konsolidasi, rentang areanya cukup jelas
kami lihat di sini 1570 sampai dengan di 1700 begitu. So saran saya adalah kalau mau masuk saat ini spekulasi sekali, alokasinya sedikit. Ya. Ketika dia breakout boleh tambah lagi. Nah, dengan resistennya adalah 2260, nextnya adalah 2650 begitu. Tetapi hati-hati kalau PSAT ini turun ke bawah 1540, hati-hati sekali. Baik, next Goto Pak, peluang ke 70, tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk Goto. Oke, Goto masih oke. Secara tren dalam jangka pendek masih dalam tren yang bullish begitu maksud kami. Dengan memang kami melihat supportnya masih cukup terjaga di 61, 62 begitu. Ya. Jadi untuk saat ini masih oke. Dengan resisten kami lihat sampai dengan 72 masih sangat terbuka begitu ya, dengan next resistennya adalah di level 80. Tetapi hati-hati jika Goto ini kembali lagi ke area 58, 57 ya, kemungkinan dia konsolidasi lagi begitu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 63 melemah di 3,08% dan secara intraday flat ke 65, level terendah di 63 pemirsa. Waktu kita cukup terbatas Pak Udi, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Udi, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak David. Baik, ada Bapak Octavianus Audi, Vice President PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.